Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Afi Sunani, SE MSA, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan kelas F, beserta teman-teman sekalian yang menonton video presentasi pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik transaksi laba antar perusahaan pada bidang obligasi. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Laila Tusaro, NPM 014. Perkenalkan dengan NPM akhir 30. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ken Kafi dengan NPM akhiran 144. Perkenalkan, nama saya Reddy Redinka dengan NPM 146. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Musafik dengan NPM akhiran 336. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafito Kirana Putra, NPM 202. Perkenalkan, saya Muhammad Naufarsi Abdullah dengan NPM 191. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvan Humaydi dengan NPM akhiran 159. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk sebelum masuk ke dalam materinya lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan transaksi antar perusahaan, khususnya dalam obligasi. Nah, hal ini itu merujuk pada suatu situasi di mana satu perusahaan dalam hubungan induk dan anak membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan lain dalam hubungan induk dan anak itu sendiri. Seperti misalnya, perusahaan induk menerbitkan obligasi dan kemudian dibeli oleh perusahaan anak atau sebaliknya. Saya minta tolong di next. Nah, dalam transaksi obligasi, si perusahaan penerbit itu bisa melakukan pemberhentian obligasi. Nah, perusahaan penerbit itu memiliki opsi sebanyak 4. Untuk yang pertama itu menggunakan sumber daya yang tersedia untuk membeli dan mempensiunkan obligasinya sendiri. Untuk yang kedua itu meminjam uang dari entitas yang tidak terafiliasi dengan tingkat bunga pasar dan menggunakan hasilnya tadi untuk menghentikan obligasinya sendiri. Untuk yang ketiga adalah meminjam uang dari afiliasi dan menggunakannya untuk mempensiunkan obligasinya sendiri. Nah, untuk yang terakhir itu membeli obligasi penerbit dari entitas luar. Next. Nah, untuk yang berikutnya adalah adanya keuntungan atau kerugian konstruktif pada obligasi antar perusahaan. Keuntungan dan kerugian konstruktif itu adalah bisa terjadi dengan 4 hal. Untuk yang pertama adalah keuntungan dan kerugian yang direalisasi dari sudut pandang konsolidasi. Untuk yang kedua adalah yang timbul ketika perusahaan membeli obligasi afiliasi. Yang ketiga adalah dari entitas lain. Nah, untuk yang ketiga ini itu sama dengan cara keempat yang untuk pemberhentian obligasi yang tadi. Untuk yang keempat, dengan harga selain nilai buku obligasi. Nah, di sini itu tidak ada keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari pembelian obligasi afiliasi dengan nilai buku atau dari pinjam-meminjam langsung antar afiliasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu pengaruh rugi konstruktif atas bagian kepentingan non-pengendali dan laba bersih konsolidasian. Untuk memahami lebih lanjut, kita akan masuk langsung pada contoh soalnya. Pertama, bagian kepentingan non-pengendali untuk tahun 2017 adalah $51.000. Didapatkan dari $750.000 dikurangi $300.000 ditambah dengan $60.000 lalu dikalikan dengan 10%. Di sini kami membebankan kerugian konstruktif kepada anak perusahaan dan juga membebankan kepada kepentingan non-pengendali sebesar 10% dari kerugian konstruktif sebesar $300.000 dan mengkreditkannya sebesar 10% dari pengakuan kerugian konstruktif sebesar $60.000 yang diakui secara bertahap selama tahun 2017. Dengan demikian, bagian kepentingan non-pengendali untuk tahun 2017 adalah 10% dari pendapatan yang terrealisasi sebesar $510.000 milik SON.
dan bukan 10% dari laba bersih yang dilaporkan sebesar $750.000 milik Son. Pelunasan konstruktif atas utang obligasi mengurangi bagian kepentingan pengendali atas laba bersih konsolidasian tahun 2017, yaitu sebesar $216.000. Di sini mencerminkan pengurangan ini dalam laporan laba rugi konsolidasian melalui pencantuman kerugian yang sebesar $300.000 atas pelunasan konstruktif obligasi. Eliminasi pendapatan bunga sebesar $470.000 dan juga beban bunga sebesar $530.000 dan pengurangan bagian kepentingan non pengendali sebesar $24.000 yang didapatkan dari $75.000 berdasarkan laba bersih yang dilaporkan dari anak perusahaan menjadi $51.000 bagian kepentingan non pengendali untuk tahun tersebut. Berikut ini adalah analisis dampak dalam ribuan. Yang pertama yaitu bagian kepentingan pengendali atas laba bersih konsolidasian 2017. Pada dampak yang pertama yaitu menurun pada bagian kerugian konstruktif sebesar $300, penghapusan pendapatan bunga dan yang sebesar 470, sehingga total dampak yang mengalami penurunan sebesar 770. Lalu dampak yang mengalami peningkatan pada bagian yang pertama, eliminasi beban bunga yang sebesar $530 dan juga pengurangan bagian kepentingan non pengendali yang sebesar $24 didapat dari 75.000 dikurangi 51.000, sehingga jumlah dampak yang meningkat sebesar 554. Sehingga dampak terhadap bagian kepentingan pengendali untuk tahun 2017 sebesar total penurunan yang sebesar $770 dikurangi dengan jumlah kenaikan sebesar 554, sehingga menghasilkan $216. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu entry kertas kerja konsolidasi. Pada bagian entry, jumlah mengalami pergeseran ke situasi kerugian konstruktif. Seperti pada ilustrasi sebelumnya, entry kertas kerja A, B, dan juga E dipisahkan untuk tujuan ilustrasi, tetapi dapat digabungkan menjadi satu entry sebagai berikut, yang mana entry ini menggunakan dalam ribuan. Yang pertama pada kolom debit, yaitu kerugian atas pelunasan obligasi sebesar 300, utang bunga sebesar 250, pendapatan bunga sebesar 470, dan juga utang obligasi 10% sebesar 880. Selanjutnya pada bagian kredit, investasi pada obligasi anak perusahaan sebesar 5.120, piutang bunga sebesar 250, dan terakhir beban bunga pada sebesar 530. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada subsidiary acquisition of parent bonds. Di mana di sini POP menyesuaikan pendapatan investasi dan akun investasi pada tanggal 31 Desember 2016 untuk mencatat kerugian konstruktif berdasarkan metode ekuitas. Nah, pencatatan pada pembukaan POP adalah yang pertama, pendapatan dari Sun sebesar $9.000 yang ditaruh di debit dan investasi di Sun sebesar $9.000 yang ditaruh di kredit. Tujuannya itu untuk menyesuaikan pendapatan dari Sun untuk kerugian konstruktif di obligasi. Lalu ada kerugian konstruktif sebesar $9.000 yang muncul di laporan laba rugi konsolidasi POP dan entitas anak untuk tahun 2016, dan penerbitan obligasi sebesar 10% dilaporkan sebesar $1.800.000 di neraca konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2016. Penyusunan kelas kerja berikut ini menyelesaikan hal tersebut, di mana loss on constructive retirement of bonds sebesar $9.000 ditambah dengan 10% bonds payable sebesar $200.000 yang dikreditkan di investment in bonds sebesar $209.000. Next slide. Yang selanjutnya, parent bond purchase by subsidiary. Dalam akuntansi, untuk investasinya, Sun dengan metode ekuitas, POP mengakui 80% dari kerugian konstruktif pada tanggal 31 Desember 2016 dengan entry sebagai berikut, di mana pendapatan dari Sun dicatat di debit sebesar $7.200 dan investasi di Sun dicatat di kredit sebesar $7.200. Dan di sini penurunan laba bersih konsolidasi sebesar $7.200 yang terdiri dari kerugian konstruktif sebesar $9.000 yang dikurangi dengan bagian kepentingan non pengendali sebesar $1.800 atas kerugian tersebut yang mengurangi bagian kepentingan non pengendali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ekuitas.
yang dimana setelah pengertian konstruktif dan untuk menyiapkan laporan keuangan, maka diperlukan untuk entry menghilangkan saldo investasi dan kewajiban obligasi antar perusahaan yang mencakup keuntungan 60.000 sebagai berikut, yaitu pada 2 Januari 2017, 10% bonds payable di debit 1.010 dan investment in pump bonds di kredit 950, gain on retirement of bonds di kredit 6. Untuk mengeliminasi investment in pump dan laporan laba rugi konsolidasi mencerminkan keuntungan, dan neraca konsolidasi menunjukkan kewajiban obligasi kepada pemegang di luar entitas konsolidasi yaitu sebesar 9.090.000, yaitu dari 9 juta par ditambah dengan 90.000 yang merupakan premi yang belum diamortisasi. Lalu selama tahun 2017, PAM mengamortisasi the bond premium pada pembukuannya dan SAN mengamortisasi obligasinya dengan asumsi bunga yang dibayarkan, yaitu per tanggal 1 Januari dan juga 1 Juli, dan obligasi jatuh tempo selama 5 tahun, yaitu 1 Januari 2022, dan metode amortisasi yang digunakan adalah garis lurus. Maka, PAM mengamortisasi 20% premi obligasi setiap tahun, dan SAN mengamortisasi 20% diskon setiap tahunnya, yaitu pada pembukaan PAM pada 1 Juli, 500 dan cash di kredit 500, yaitu dari 10 juta par dikali 10% dikali setengah tahun. Setengah tahun dikarenakan bunga yang dibayarkan selama 1 tahun yaitu 2 kali. Lalu pada 31 Desember, interest expense 500 dan interest payable di kredit 500. Dan bonds payable di debit 20 dan interest expense di kredit 20, yaitu dari 100.000 premium dibagi dari obligasi yang jatuh temponya itu. Lalu pada pembukaan SAN pada 1 Juli, cash di debit 50 dan interest income di kredit 50. Lalu pada 31 Desember, interest receivable di debit 50, interest income di kredit 50, dan investment in pump bonds di debit 10 dan interest income di kredit 10. Next. pada 31 Desember 2017, setelah memposting jurnal yang di atas, maka buku besar PAM dan SAN menunjukkan saldo berikut, yaitu pada buku PAM, 10.000 pounds payable, termasuk unamortized premium, yaitu sebesar 10.080, dan interest expense sebesar 980. Lalu pada pembukaan SAN, yaitu investment in pump bonds sebesar 960 dan interest income 110. Obligasi yaitu sebesar 960.000 dan 10% kewajiban obligasi PAM yaitu 1.008.000 menjadi 48.000 bukan lagi 60.000, yaitu karena terdapat realisasi dari pengakuan atas kemajuan konstruktif dalam buku PAM dan SAN yang terpisah. Pengakuan ini terjadi pada tahun 2017 ketika PAM mengamortisasi premi sebesar 2.000 dan SAN mengamortisasi diskon sebesar 10.000 pada obligasi yang dihentikan secara konstruktif 2017, dan perbedaan ini akan tercermin pada akun beban bunga dan pendapatan sehubungan dengan obligasi yang dihentikan secara konstruktif. Artinya, pendapatan bunga sebesar $110.000 dikurangi 10% beban bunga sebesar 980.000 sama dengan 12.000 atau 20% dari keuntungan konstruktif awal. Lalu untuk entry-nya nasi akun reciprocal bond pada 31 Desember yaitu 10% bonds payable, investment in pump bonds di kredit 960 dan gain on retirement of bonds di kredit sebesar 48. Lalu interest income di debit 110, interest expense di kredit 98 dan gain on retirement of bonds di kredit sebesar 12. Lalu interest payable di debit 50, interest receivable 50 di kredit. Next. Lalu nantinya konsolidasian yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, yang dimana 3 kolom pertama itu akan mencakup laporan keuangan PAM dan SAN, kecuali akun investment in SAN dan income from SAN, yang dimana akun tersebut jumlah yang ditampilkan itu hanya mencerminkan asumsi dan perhitungan sebelumnya. Rincian perhitungan PAM investment income sebesar 202.000 adalah sebagai berikut,
yaitu 70% Sun Report Income 154 ditambah dengan constructive gain sebesar 60 jadinya 214 dikurangi dengan Ismail recognize of constructive gain yaitu 60.000 dibagi 5 tahun yaitu 12 dan income from Sun jadinya 202.000. Lalu pada tanggal 31 Desember 2017 entry terpisah pada pembukaan PAM untuk mencatat investment income from Sun dalam one line consolidation yaitu investment in Sun income from Sun di kredit 154 yaitu untuk mencatat pendapatan investasi dari Sun. Lalu investment in Sun 60 di debit, income from Sun di kredit 60. Lalu income from Sun 12 di kredit, investment in Sun 12. Untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya, PAM menambahkan keuntungan konstruktif sebesar $60.000 ke bagian labanya yang dilaporkan Sun karena keuntungan tersebut direalisasikan dari perspektif konsolidasi. PAM mengakui perkembangan konstruktif ini dalam pembukuan afiliasi karena PAM terus mencatat pembatalan konstruktif obligasi dengan nilai pari sebesar $1 juta pada tanggal 2 Januari 2017. Pendapatan investasi PAM pada tahun 2017 meningkat sebesar $48.000 karena penghentian konstruktif obligasi. Pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021, pendapatan investasi PAM akan berkurang sebesar $12.000 setiap tahun karena keuntungan konstruktif diakui dalam pembukuan PAM dan Sun. Dengan kata lain, selain mencatat bagiannya atas pendapatan yang dilaporkan Sun selama 4 tahun, PAM juga membuat entry berikut untuk mengakui keuntungan konstruktif dari waktu ke waktu dalam ribuan, yaitu income from Sun sebesar 12 pada investasi in Sun sebesar 12. Next. Selanjutnya, entry kertas kerja berikut mengkonsolidasikan laporan keuangan PAM Corporation dan anak perusahaannya pada tanggal 31 Desember 2017. Nah, yang pertama yaitu utang obligasi sebesar 1.008 pada keuntungan dari penghentian obligasi sebesar 48 dan investasi pada obligasi PAM sebesar 960. Jurnal ini untuk memasukkan keuntungan dan menghilangkan ikatan timbal balik jumlah investasi dan kewajiban obligasi termasuk premi yang belum diamortisasi. Jurnal kedua yaitu pendapatan bunga sebesar 110, beban bunga sebesar 98, dan keuntungan dari penghentian obligasi sebesar 12. Jurnal ini untuk menghilangkan pendapatan bunga timbal balik dan bunga jumlah biaya. Jurnal yang ketiga yaitu jurnal C, pendapatan dari Sun sebesar 202 pada investasi in Sun 202 digunakan untuk membangun timbal balik, menghilangkan pendapatan investasi, dan menyesuaikan akun investasi ke saldo awal. Jurnal yang keempat yaitu jurnal D, bagian kepentingan pengendali sebesar 66 dan kepentingan non-pengendali sebesar 66 digunakan untuk memasukkan bagian kepentingan non-pengendali dari pendapatan Sun. Jurnal yang kelima yaitu jurnal E, laba ditahan pada Sun, laba ditahan Sun sebesar 4.000, saham pada Sun sebesar 5.000, pada investasi in Sun sebesar 6.300 dan kepentingan non pengendali 1 Januari 2017
2.700 digunakan untuk menghilangkan akun investasi dan ekuitas timbal balik dan mengatur awal kepentingan pengendali. Jurnal yang terakhir yaitu jurnal F, hutang bunga sebesar 50 dan piutang bunga sebesar 50 digunakan untuk menghilangkan jumlah utang bunga timbal balik dan jumlah piutang bunga. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk ke effect on consolidated statement in subsequent years atau pengaruh pada laporan-laporan keuangan konsolidasi di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun-tahun berikutnya hingga jatuh tempo obligasi yang sebenarnya, PAM dan SAN terus memperhitungkan obligasi pada pembukuan terpisah. PAM dan SAN melaporkan biaya bunga sebesar 98.000 dan pendapatan bunga SAN sebesar 110.000. Juga akan terjadi penyesuaian pendapatan. Perbedaan $12.000 akan diakui dalam buku PAM sebagai penyesuaian pendapatan investasi. Kemudian, laporan keuangan konsolidasi untuk tahun 2018 sampai dengan 2021 akan menghilangkan semua saldo yang berkaitan dengan obligasi antar perusahaan. Satu penyesuaian dan penghapusan entry dalam kertas kerja konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2018 dapat digunakan untuk item yang berkaitan dengan obligasi antar perusahaan. Untuk entry berikutnya akan menghilangkan utang obligasi, pendapatan bunga, kemudian pendapatan interest payable. Untuk entry-nya adalah pada debit, interest income sebesar 110, pada interest payable sebesar 50, pada utang obligasi 10% sebesar 1.006. Kemudian pada kredit, interest expense sebesar 98, interest receivable sebesar 50, investment in PAM bonds sebesar 970. Kemudian untuk investment in SAN sebesar 48. Next. Selanjutnya, parent purchases subsidiary bonds. Ini merupakan pembelian obligasi oleh perusahaan induk pada perusahaan anak. POP Corporation memiliki 90% saham umum dengan hak suara dari Sun Corporation. Pada tanggal 2 Januari 2017, POP membeli 50% obligasi yang diterbitkan oleh Sun dengan harga $5.150.000 dan mengklasifikasikannya sebagai investasi yang dipegang hingga jatuh tempo. Pembelian ini mengakibatkan kehilangan sebesar $300.000 dari sudut pandang entitas konsolidasi. Selama tahun 2017, Sun Corporation mencatat beban bunga pada obligasi sebesar $530.000, sedangkan POP Corporation mencatat pendapatan bunga dari investasinya pada obligasi sebesar $470.000. Perbedaan sebesar $60.000 antara beban bunga dan pendapatan pada obligasi perusahaan mencerminkan pengakuan 1/5 dari kerugian konstruktif selama tahun 2017. Oke, baik. Selanjutnya adalah masih terhubung dengan yang tadi. Ini kita mengkalkulasi income from SANS dengan equity methods. Jadi selama tahun 2017, SAN melaporkan adanya laba $19.750.000 dan melakukan komputasi hingga $459.000 income from SAN as follow. Jadi di bawah ini adalah rincian dari perhitungan dari net income from SAN tadi. Nah, 90% kepemilikan atas SANS dikali dengan $750.000 menghasilkan angka 675. Kemudian dikurangi dengan 300.000 constructive loss. Ini karena adanya perbedaan harga yang harus dibayar atas obligasi milik anak
dibanding dengan nilai buku dari obligasi milik anak sejumlah 300.000 dikali dengan 90% kepemilikan SANS yang menghasilkan angka 270, kemudian ditambahkan dengan pengakuan atas constructive loss karena adanya perbedaan beban bunga dan juga pendapatan bunga sejumlah 60.000 dikali dengan 90% atas kepemilikan SANS menghasilkan nilai $54. Lalu dijumlahkan, maka investment income from SANS bersihnya adalah $459. Selanjutnya kita melakukan penjurnalan penyesuaian dan juga eliminasi. Untuk 31 Desember 2017, kita mencatat bahwa investment in SANS sejumlah 675 di debit, kemudian kita mengkredit income from SANS sejumlah 675. Ini untuk mencatat 90% kepemilikan atas anak yang untuk khusus pelaporan laba pada tahun 2017. Kemudian untuk jurnal yang kedua pada tanggal 31 dan 2017 kita mendebit income from SANS sejumlah 270 dan juga kita mengkredit dari investment in SANS sejumlah 270. Ini untuk menyesuaikan dari investment income from SANS sejumlah 90% atas kerugian konstruktif dan juga retirement dari bond karena adanya pembelian atas obligasi milik anak yang dilakukan oleh induk. Kemudian di Desember masih sama tanggalnya kita mendebit investment in SANS $54 dan juga kita mengkredit income from SANS sejumlah $54. Selanjutnya adalah work paper. Yang untuk tabel sebelah kiri itu investment in SANS Januari tanggal 1 sejumlah $11.250.000 dikali dengan 90% kepemilikan menghasilkan nilai 10.125 ditambah dengan income from SANS yang tadi kita kalkulasikan sejumlah 459, totalnya adalah 10.584. Lalu untuk di work paper kita dengan mengeliminasi income from SANS dengan angka C itu. Kemudian kita mengeliminasi juga interest income, lalu kita mengkredit interest expense, dan juga mendebit dari loss on retirement of bonds sejumlah 240 ditambah 60. Kemudian juga kita mendebit dari NCI-nya sendiri sejumlah $51. Lalu kita mendebit return earnings sejumlah 1.250. Kita mengkredit interest receivable, investment in SAN dan juga investment in SAN bond sejumlah $250. Kemudian 459 tambah $10.125 dan juga 5.120 atas investment in SAN bond. Kemudian kita mendebit interest payable sejumlah $250 dan juga 10% dari bonds payable $4.880.000. Juga kita mendebit capital stock sejumlah $10.000. Untuk soalnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada effect on consolidated statement in subsequent years. Nah, istilah ini untuk mengacu pada dampak perubahan dalam laporan keuangan konsolidasi pada tahun-tahun berikutnya. Ini tuh menggambarkan bagaimana perubahan kondisi keuangan perusahaan, induk, dan anak perusahaan, serta faktor-faktor eksternal seperti perubahan dalam peraturan akuntansi dapat mempengaruhi bagaimana laporan keuangan konsolidasi disajikan dan diinterpretasikan dari tahun ke tahun. Next. Nah, berikut adalah contoh dari
effect consolidated statement in subsequent years, yaitu perusahaan PAM dan SAN terus mencatat obligasi tersebut pada pelaporan buku terpisah dan beban bunga PAM sebesar $98.000 dan pendapatan bunga SAN sebesar $110.000. Nah, selisih dari perusahaan PAM dan SAN itu sebesar $12.000 diakui dalam pembukuan PAM sebagai penyesuaian pendapatan investasi. Laporan keuangan konsolidasi untuk tahun 2018 hingga 2021 menghilangkan seluruh saldo terkait obligasi antar perusahaan. Nah, berikut entry jurnal yaitu interest income sebesar 110 di kolom debit dan interest payable sebesar $50 dan 10% bond payable sebesar $1.006 di kolom debit dan di kolom kreditnya yaitu ada interest expense sebesar $58.000. Di bawahnya lagi ada interest receivable sebesar $50, dan di bawahnya lagi ada investment in PAM bond sebesar $970 di kredit, dan yang terakhir ada investment in SAN sebesar $48 di kredit. Terima kasih. Selanjutnya adalah analisis laporan keuangan PT Astra International Tbk, disesuaikan dengan materi yang telah kita sampaikan tadi. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang pertama yaitu profil perusahaan, yang dimana PT Astra International Tbk ini merupakan perusahaan yang bergerak di industri pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan yaitu berupa konstruksi dan real estate, dan jasa berupa aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, serta jasa informasi dan komunikasi. Dan perusahaan ini didirikan pada tanggal 20 Februari 1957 dengan nama PT Astra International Incorporated. Lalu pada tahun 1990, perseroan mengubah namanya menjadi PT Astra International Tbk. Dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, yaitu analisis mengenai pemegang saham pengendali pada PT Astra International Tbk. Jardine Cycle and Garage merupakan pemegang saham pengendali perseroan karena memiliki 50,11% saham perseroan, dan Jardine Cycle and Garage merupakan perusahaan yang didirikan di Singapura dan entitas anak dari Jardine Matheson Holding. Nah, ini merupakan rincian pemegang saham pada tahun 2023. Yang pertama yaitu Jardine Cycle and Garage sebesar 50,11%, Anthony John Liddell Nightingale sebesar 0,02%, Suparno Jasmine sebesar 0,1%, Johannes Loman sebesar 0,01%, Gideon Hasan sebesar 0,01%, dan lainnya, serta masyarakat lain memegang 49,84%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang berikutnya adalah utang jangka panjang yang dimiliki oleh PT Astra. Utang jangka panjang dimiliki perusahaan itu mengalami peningkatan sebesar 33%, yaitu menjadi 86,7 triliun pada akhir tahun 2023, termasuk porsi yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Nah, untuk yang gambar yang sebelah kiri adalah hubungan antara induk PT Astra dengan anaknya, yang dimana itu adalah ada PT Komatsu Astra Finance dan juga ada PT Bank Jasa Jakarta, yang dimana untuk jumlah pada tahun 2023-nya adalah masing-masing 334 dan juga 40. Untuk yang gambar yang
satunya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk gambar sebelah kanan, sehubungan dengan transaksi yang berkaitan dengan liabilitas pada pihak-pihak berelasi, rincian besarnya penghasilan bunga ada pada tabel tersebut. PT Astra International mendapatkan 189 dari PT Bumi Jati Power dan juga mendapatkan 17 penghasilan bunga dari PT Komatsu Astra Finance dan juga mendapatkan 4 dari PT Kreasi Jaya Andikarya, yang dimana totalnya adalah 7,44. Selanjutnya, PT Astra International juga mendapatkan biaya keuangan sebesar 11 dari PT Komatsu Astra Finance dan juga dari lain-lain sebesar 1. Untuk total dari biaya keuangan pada 2023 adalah sebesar 12. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu pada obligasi dan realisasi dana penawaran umum. Di sini PT Astra International sendiri terdapat beberapa utang obligasi dengan pokok obligasi yang berbeda-beda. Namun pada bagian wali amanat dengan utang obligasi yang berbagai macam memiliki wali amanat yang sama, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Selanjutnya pada jadwal pembayaran pun memiliki jadwal yang berbeda-beda dengan tingkat bunga yang berbeda-beda juga. Di sini saya ambil contoh pada bagian obligasi berkelanjutan ke-6 Astra Sedaya Finance tahun 2023 dengan tingkat bunga tetap pada tahap kedua yang memiliki pokok obligasi sebanyak 1.000 dengan wali amanat yaitu PT Bank Rakyat Indonesia tadi dengan jadwal pembayaran yang bersistem beberapa pembayaran yang dimulai dari tahun 2024 hingga 2028 dengan tingkat bunga yang dimulai dari 6,05% hingga 6,45%. Contoh yang lain yaitu pada obligasi berkelanjutan ke-5 Federal International Finance tahun 2022 pada tahap ke-4 dengan pokok obligasi sebanyak 676 dengan wali amanat yang sama yaitu PT Bank Rakyat Indonesia dengan jadwal pembayaran pada 26 Oktober tahun 2025 dengan tingkat bunga sebesar 6,80%. Contoh yang terakhir yaitu obligasi berkelanjutan ke-4 Sun Finance tahun 2023 dengan tingkat bunga tetap tahap kedua dengan pokok obligasi sebesar 1.500 dengan wali amanat yang tetap yaitu PT Bank Rakyat Indonesia dengan sistem jadwal pembayaran berupa beberapa pembayaran yang dimulai pada tahun 2024 hingga 2028 dengan tingkat bunga sebesar 6,00% hingga 7,25%. Selanjutnya dapat dilihat PT Astra International Tbk sendiri memiliki aset program perseroan sebagai berikut. Yang pertama yaitu utang obligasi pemerintah yang mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 174 yang pada tahun 2023 sebesar 134. Selanjutnya pada utang obligasi perusahaan yang mengalami penurunan juga dari 2022 yang sebesar 132 menjadi 125 di tahun 2023. Selanjutnya yaitu instrumen ekuitas yang mengalami penurunan pada tahun 2022 yang sebesar 139 menjadi 89 di tahun 2023. Yang terakhir, aset program lain-lain yang pada tahun 2022 sebesar 41 mengalami penurunan di tahun 2023 sebesar 17. Sehingga total aset program yang dimiliki oleh PT Astra International ini mengalami penurunan yang pada tahun 2023 sebesar 486 menjadi 365 pada tahun 2023. Next. Baik, demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.